في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta semuanya jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya rasa syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berkah ini, dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sehat merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehat itu tidak bisa diukur, Bapak Ibu. Coba kalau kita sakit. Kalau kita sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sakit, duit yang banyak tak ada gunanya. Kalau kita sakit, tempat tidur yang mewah tidak ada gunanya. Kalau kita sakit, makanan yang enak, yang lezat tak ada guna, tak ada nampak tuh. Kalau orang sakit itu keceriaan wajahnya itu dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak itu? Ada enggak orang yang sakit itu ketawa-ketawa dia? Ya. Ada? Hah? So kalau orang sakit itu keceriaannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sementara. Yang kedua, orang yang sakit itu nikmat selera makannya itu dicabut juga untuk sementara. Ada enggak orang yang sakit makannya banyak? Makan pepes belalang. Orang sakit. Tahu belalang, Ibu? Belalang, jarang makan belalang kan? Belalang itu merupakan salah satu hewan yang mati bangkainya boleh dimakan. Jadi yang boleh dimakan itu kalau mati tanpa sembelih, satu belalang, yang kedua ikan. Jadi kalau ada belalang mati, jangan pula pergi ke dapur cari pisau, sembelih dulu. Ya, belalang itu kan ada yang besar kan? Gitu juga ikan. Jadi selera makan orang yang sakit itu sementara diangkat dulu. Yang paling patut disyukuri apa? Orang yang sakit itu dosanya diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sakit, usahakan tenangkan diri, tenangkan jiwanya, perbanyak beristighfar, karena itu jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa kita. Jadi jangan kita banyak mengeluh. Kalau sudah sehat, keceriaan tadi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selera makan tadi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok raut wajah orang yang baru sembuh, gimana cerahnya. Bersih nampaknya. Bahagia dia. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita semua mau merasakan kebahagiaan yang hakiki itu, coba rasakanlah. Sakit dulu, nanti baru terasa nikmat itu, sehat itu. Yang tidak dikembalikan apa? Dosa yang dicabut tadi. Jadi 2 dikembalikan, 3 yang diangkat sementara, 2 dikembalikan, keceriaan, kemudian selera untuk makan dikembalikan. Dosa tidak dikembalikan, berarti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat. Cuma kadang-kadang kita tak menyadari itu. Ketika kita sakit, mengeluh, banyak mengeluh, si anulah yang salah, si anulah yang salah. Yang sakit kita, yang disalahkan orang. Lambat buat dokter melayani, marah sama buat dokter. Ya dah tu Pak. Diajarkan kita untuk bersabar. Oleh karena itu, ketika kesehatan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau badan-badan tak enak itu dia sudah enak, berat ke masjid, pergilah ke masjid. Kalau kakinya berat-berat ke jalan ke masjid, setelah sehat pergilah ke masjid. Kalau diingatkan juga sudah sakit-sakit tak mau juga ke masjid, bisa jadi bertambah nanti. Karena ini tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini ringan-ringan saja. Sedikit kita singgung masalah puasa, dan juga kita singgung masalah adab. Adab ini penting, dan ini sesuatu yang yang harus kita perhatikan. Contoh saja, kalau menguap, bagaimana adab menguap itu? Apabila seseorang menguap, maka dia hendaklah meletakkan tangannya dekat mulutnya. Ya Bapak Ibu ya, menguap. Nanti sedang bawa motor, nguap, mulutnya kayak gini, masuk walang sengit. Macam mana tuh rasanya? Kalau kita sama-sama duduk di depan, nguap, tak tutup tak ditutup mulutnya, nampak emas yang ada dalam mulut itu. Kalau kita menguap tak tutup mulut, muncul nanti aroma kasturi yang dari mulutnya itu. Ya. Tadi kalau menguap itu ditutup mulut. Ini adab.
Yang kedua seperti makan, minum. Sebelumnya kemarin kita sudah singgung juga ini masalah makan minum ini. Adabnya seperti apa? Tapi diulang-ulang nggak apa-apa. Karena mengaji itu diulang-ulang. Semakin diulang semakin paham, semakin mengerti. Tapi kalau paham mengerti, setelah itu kewajibannya apa? Laksanakan, dipraktekkan. Makan, minum, karena makan minum ini lawan daripada puasa. Orang yang berpuasa nggak boleh makan, nggak boleh minum saat dia berpuasa pada bulan siang hari bulan Ramadan. Kalau malam boleh, dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Boleh makan, boleh minum. Kulu washrabu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Boleh makan, boleh minum. Tapi bagaimana adabnya? Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, datanglah seorang badui. Datang dia lari-lari, langsung ngambil makanan. Pas ngambil makanan tadi langsung dipegang tangannya oleh Rasulullah. Pegang. Macam anak-anak kita lah, lari-lari sana sini datang nampak makanan langsung ngambil. Nah, pegang oleh Rasulullah. Nah, jadi bagaimana adabnya? Kalau mau mengambil makanan itu diambil dengan tangan kanan, ngambilnya dengan tangan kanan. Kalau mau makan, mau minum, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau kita berpuasa jangan lupa baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai makan jangan kita lupa berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Itu adab-adab yang harus dipenuhi pada saat kita makan minum. Makan, kalau banyak hidangan yang dimakan itu yang ada di dekat kita, yang dalam jangkauan kita, itu adabnya. Jangan pula makanan ada di sana, di depannya kepala kambing, langsung datang ke situ, ngambil dengan tangan kayak gini. Adabnya tidak seperti itu. Jadi walaupun kita pengen, suka, doyan, makanlah apa yang ada di tempat kita itu, yang bisa kita jangkau. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makan dan minum ini Rasul mengajarkan kepada kita, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar belum makan, belum kenyang belum makan, belum berhenti. Diajarkan seperti itu supaya kondisi kita tetap stabil, supaya kondisi kita selalu dalam keadaan sehat. Makan minum itu sumber penyakit yang terbanyak. Sumber penyakit yang terbanyak kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan tuntunannya. Jadi makan itu harus ada tuntunan. Jadi kalau pengaruh makanan terhadap kesehatan, cobalah nanti konsultasi dengan Pak Dokter kita, gimana pengaruh makan minum itu. Coba Bapak Ibu yang umurnya di atas 50, 40 ke atas, gimana rasanya makan itu pengaruhnya? Kalau tidak percaya buktikan nanti.
Makanan itu sangat luar biasa mempengaruhi kesehatan kita. Makanya makan itu diatur dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada saat kita berbuka puasa. Kadang terlalu lapar, terlalu haus, lupa adabnya, lupa baca bismillah. Kalau lupa kita baca bismillah bagaimana? Kalau kita lupa baca bismillah, makan minum, itu setan ikut makan bersama kita. Ikut setan makan sama kita. Sepiring dua piring itu biasa saja. Kalau setan ikut makan sama kita, macam tak cukup. Hidangan yang di depan itu macam sikit aja, macam kita semua aja, sehingga bagian orang bagian kita. Yang tak boleh dimakan, dimakan juga. Kenapa? Karena setan ikut makan, ikut minum sama kita. Bagaimana kalau kita lupa membaca bismillah di awalnya? Maka bacalah ketika ingat, bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Itu dikatakan Nabi, kalau kita membaca itu, setan yang semula bareng nama kita makan minum, ketika kita baca itu, walaupun tinggal lagi satu suap, satu teguk lagi, itu setan akan memuntahkan apa yang dimakannya itu, akan memuntahkan apa yang diminumnya itu. Begitulah pentingnya kita berdoa itu membaca bismillah sebelum makan. Dan makan itu dalam keadaan, minum itu dalam keadaan duduk. Janganlah makan sambil berjalan, sambil lari-lari. Itu kalau kita pikir, lihat di fikih itu ada namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu Zahiri. Zahiri itu artinya tekstual. Jadi ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Ibnu Hazm, dan lain sebagainya. Kalau persoalan makan minum ini, Ibnu Hazm ini sangat tegas. Kalau sempat kita minum berdiri, itu falyalqa, hendaklah dia memuntahkannya. Begitulah berpegangnya sama adab itu. Minum berdiri itu disuruh memuntahkan. Saking pentingnya adab makan minum itu. Jadi jangan karena kita lapar, haus, kita lupa dengan adab ini. Apalagi orang yang berpuasa. Puasa yang kita lakukan ini memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi iman. Dimensi kedua, dimensi Islam. Coba kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Ini artinya dimensi yang pertama itu adalah dimensi keimanan. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dengan pakaian putih-putih, duduk di hadapan Rasul. Dia bertanya, apa itu iman? Pak Ibu, iman itu apa? Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada siapa lagi? Malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Coba kita uji. Perintah puasa ini siapa yang memberi? Allah. Percaya tak kita sama Allah? Percaya. Siapa yang membawa perintah ini?
Yang menyampaikan perintah Jibril. Percaya enggak kita sama Jibril? Kan percaya. Di mana perintah melaksanakan puasa ini kita temukan? Di dalam Al-Quran. Percaya enggak kita sama Al-Quran? Apakah yang kita laksanakan ini diterima, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Diberi. Kapan diberi? Pada hari kiamat. Percaya enggak sama hari kiamat? Jadi puasa ini merupakan pertama ada dimensi keimanan. Makanya ibadah puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat, itu tidak bisa kita bohong. Sholat itu orang bisa lihat. Orang bertanya, apakah kamu sudah sholat? Sudah. Tak nampak gerakannya, sujudnya, rukunya tak nampak. Karena tidak bisa bohong. Sholat itu termasuk ibadah zohiriyah. Zohiriyah. Zohir itu artinya nampak. Orang berzakat nampak. Apa buktinya? Zakat itu mesti tahu berapa jumlah yang dikeluarkan. 2,5%. Mesti tahu siapa yang berhak untuk menerimanya. Jadi zakat itu tidak bisa ditipu-tipu. Sudah kau bayar zakat? Sudah. Siapa yang menerima? Si Anu, kata. Harus jelas siapa yang menerimanya itu. Nah, zakat ini termasuk ibadah zohiriyah wa maliyah. Nampak dan berkaitan dengan harta. Begitu juga dengan naik haji. Masuk zohiriyah wa maliyah. Tahu kapan wukufnya, tahu kapan tawafnya, tahu kapan sa'inya, tahu kapan tahallulnya. Tidak bisa ditipu-tipu. Kamu sudah haji, sudah nampak oleh orang. Kalau berangkat dari rumah tahu oleh orang. Itu ibadah zahiriyah. Kalau puasa ini ibadah ibadah batiniyah. Mulai dari terbit fajar tadi sampai tenggelam matahari, yang tahu hanyalah kita yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tahu. Tanda ibadah puasa ini spesial. Makanya Allah mengatakan kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah milik anak Adam, milik manusia itu. Tapi kalau ibadah puasa ini adalah milikku. Saya yang langsung akan memberi imbalannya. Makanya orang yang berpuasa harus mantap kepercayaannya. Kita kan sudah diajarkan oleh Pak Ustadz Zamzami bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah itu. Di antara sifat-sifatnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Harus kita tanamkan ini. Allah melihat apa yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah mendengar apa yang kita ucapkan, baik secara berbisik-bisik maupun secara jahar. Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada kita nanti untuk dinilai, diberikan imbalan. Maka orang yang berpuasa harus memantapkan ini, bahwa Allah melihat semua apa yang kita lakukan, bahwa Allah mendengar semua apa yang kita ucapkan, bahwa Allah semuanya mengetahui apa yang kita lakukan. Ini harus ditanamkan yang baik-baik. Ini persoalan keimanan, dimensi keimanan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mesti yakin apa yang dilakukannya pada saat puasa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin di dalam hati kita bahwa semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar. Siapa yang membantu kita? Yang membantu kita amalan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati. Pada saat itu Bapak Ibu, suami kita dia ngurus diri dia sendiri. Orang tua kita mengurus diri sendiri. Anak kita mengurus diri sendiri. Saudara kita ngurus diri sendiri. Teman kita ngurus diri sendiri. Yafirru min akhi, lari dia dari kawan-kawannya, lari dia dari saudaranya. Yang ngurus kita itu adalah diri sendiri, berdasarkan amalan yang kita lakukan. Makanya kita butuh syafaat di yaumil mahsyar itu. Siapa yang bisa memberikan syafaat di yaumil mahsyar? Rasulullah. Makanya jangan malas, jangan tidak mau berselawat kepada beliau, perbanyak selawat kepada beliau. Apalagi ketika disebut namanya, maka kita mesti berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi yang bisa memberikan syafaat? Yang bisa memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Rajin-rajinlah Bapak Ibu membaca Al-Quran. Apalagi Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran itu disertai dengan maknanya. Malam-malam kita tak tidur karena membaca Al-Quran, alhamdulillah. Jangan pula kita tidak tidur karena gara-gara main game, nonton, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Jangan. Karena Ramadan ini seperti yang dibilang di awal tadi, ini merupakan nikmat kesehatan, umur panjang yang diberikan oleh Allah terhadap kita untuk berjumpa dengan Ramadan ini. Agar Ramadan kita ini berkualitas, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Anggap ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Jadi kalau kita beribadah itu seperti itu. Ibadah yang kita lakukan itu kita anggap kita ini besok meninggal. Supaya apa? Supaya lebih fokus, supaya lebih khusyuk. Kalau kita bekerja, kita menganggap bahwa kita itu seakan-akan hidup selamanya. Jadi untuk ibadah seakan-akan kita mati besok pagi. Kalau untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, kita anggap diri kita bahwa akan hidup untuk selamanya. Artinya apa? Supaya yang kita lakukan itu, baik amal maupun pekerjaan di dunia ini, dilakukan secara profesional. Kalau orang sekarang bilang profesional. Profesional itu ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada pengawasannya, kemudian ada evaluasinya. Puasa kita tahun dulu apakah sudah kita evaluasi atau belum? Ini sudah masuk puasa ini nih. Apakah kita sudah evaluasi puasa kita? Bagaimana puasa kita tahun dulu? Bagaimana puasa kita yang kemarin? Apakah sudah kita evaluasi? Gimana puasa kita? Bagaimana sholat kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana kesalehan sosial kita, apakah itu sudah kita evaluasi? Minimal sama, tapi dalam kebaikannya, bukan dalam kekurangannya.
Itu. Jadi puasa menyangkut dimensi pertama, dimensi keimanan. Yang kedua, dimensi keislaman. Rukun Islam ada berapa, Ibu? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa. Jadi puasa ini merupakan dimensi keislaman. Kalau tidak puasa, maka Islamnya itu tidak cukup, tidak sempurna, walaupun dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau mengucapkan syahadat itu ringan. Tapi apa yang paling berat? Yang paling berat itu jujur, kata Nabi. Yang paling berat itu jujur. Orang berpuasa maka dia harus jujur. Orang yang berpuasa nggak boleh bohong. Kalau berbohong maka dia tidak menyadari bahwa amalan puasanya itu akan terhapus oleh kebohongan-kebohongannya. Orang yang berpuasa mesti menjauhi jujur, menjauhi bohong ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keislaman itu merupakan ketundukan, kepatuhan kita terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan adab-adab ketika kita menunaikan ibadah puasa itu. Jadi adab semuanya harus kita penuhi. Perintahnya dilaksanakan, larangannya kita jauhi. Jadi mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini ada bermanfaat bagi kita semua. Kami ulangi, pentingnya dalam puasa ini ada 2 dimensi. Pertama dimensi keimanan, yang kedua dimensi keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون